Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kita kembali berjumpa di dalam Bible Study kita dalam serial Perjanjian Lama. Kita akan kembali belajar tentang Yakub. Setelah sebelumnya kita belajar bagaimana Yakub berjumpa dengan Allah di Betel. Sekarang kita akan melihat perjalanan Yakub selanjutnya di Haran. Saudara bisa membacanya di dalam Kejadian 29 ayat 1 sampai 35, dilanjutkan pada Kejadian 30 ayat 1 sampai 24. Kita akan melihat di situ perjalanan Yakub di dalam didikan Allah. Perjalanan Yakub ini sebetulnya cukup panjang, bahkan berkelanjutan sampai di masa tuanya. Ya, sesungguhnya memang belajar itu tidak pernah selesai. Kita terus belajar, makin lama makin disempurnakan. Demikian juga dengan Yakub ini. Kalau sebelumnya di battle kita belajar bahwa Yakub akhirnya mulai belajar beriman, mulai belajar bagaimana dia mengenal Allahnya. Nah, perjalanannya ini berliku-liku. Jadi Yakub belajar bagaimana dia mengenal Allah, siapa itu Allah, seperti apa Allah Abraham dan Allah Ishak itu. Kemudian Yakub belajar bagaimana beriman kepada Allah. Lalu juga Yakub harus belajar bagaimana menjadi laki-laki sejati. Karakternya harus menjadi karakter seorang laki-laki yang baik, yang berintegritas, yang bertanggung jawab. Tentu saja itu diperlukan karena Yakub adalah orang pilihan Allah untuk melahirkan sebuah bangsa yang besar, umat pilihan Allah. Maka Yakub harus mengalami transformasi dari Yaakov menjadi Israel. Nama Yakub itu Yaakov dalam bahasa Ibrani yang artinya pemegang tumit. Pemegang tumit di sini artinya seperti orang yang menjebak atau orang yang menjegal. Seperti kalau main sepak bola melakukan tackling gitu ya. Nah, dari Yaakov yang licik, yang penuh tipu daya, dia harus berubah menjadi Israel atau kita sebut Israel. Apa itu artinya? Orang yang bergumul dengan Allah dan menang. Jadi perubahannya begitu drastis, begitu radikal, dan itu tentu saja melalui proses yang panjang. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dialami Yakub di Haran. Yang pertama, Yakub menghadapi muslihat dan persoalan asmara. Kita akan baca Kejadian 29 ayat 14 sampai 30. Kita baca dengan saksama, perlahan-lahan kita telaah apa saja yang terjadi. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upahmu?" Nah, jadi di sini Yakub ditawari oleh Laban. Ya, karena Yakub sudah menumpang selama sebulan di rumah Laban. Mau tidak bekerja pada Laban. Jadi rupanya selama sebulan Yakub tinggal bersama Laban.
Yakub tidak berdiam diri. Jadi Yakub ikut bekerja di rumah Laban dan Laban menawarinya, "Mau nggak betul-betul bekerja?" Ya. Di sini kalau dalam tradisi masyarakat di zaman itu, ini sebetulnya statusnya Yakub diangkat, bukan sebagai kerabat yang menumpang, tetapi sungguh-sungguh menjadi bagian dari rumah Laban, termasuk bagian dari pekerjaannya atau usahanya. Yakub mendapatkan tawaran yang baik ini. Dan apa ya jawab Yakub? Nah, di ayat 18 kita baca, Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Wah, luar biasa saudara. Rupanya Yakub ini begitu cinta terhadap Rahel. Sampai dia rela bekerja tanpa gaji selama 7 tahun. 7 tahun bukan waktu yang singkat, cukup lama. Tetapi Yakub rela 7 tahun bekerja tanpa gaji demi mendapatkan cintanya. Wah, luar biasa. Cintanya melampaui harta dan waktu. Dan apa kata Laban? Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Wah, ini luar biasa ini. Jadi Yakub naik statusnya lagi menjadi calon menantu. Wah, luar biasa. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Wah, begitu dalam ya cinta Yakub. 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari. Wah, luar biasa. Maka tibalah waktunya setelah 7 tahun berlalu. Di ayat 22 kita membaca, lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya. Perhatikan, Lea bukan Rahel. Lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Nah, ini ceritanya penipu menjadi korban penipuan ini. Penipu yang tertipu. Ya, karena memang pada masa itu tidak seperti sekarang. Lampu kita terang, ada listrik. Di zaman dulu tidak ada. Yang ada hanya lampu minyak yang kecil yang cahayanya remang-remang di waktu malam. Dan juga ketika menikah, perempuan biasa mengenakan apa ya, pakaian kebesaran ya. Di zaman itu mirip seperti burka kalau kita tahu ya, burka pakaian Arab itu yang pakai kerudung, yang ada cadarnya, yang hanya terlihat matanya saja. Nah, dengan begitu maka Yakub tertipu, dia tidak tahu bahwa yang dinikahinya adalah Lea dan bukan Rahel.
Dia protes kepada Laban, "Mengapa engkau menipu aku?" Nah, apa jawab Laban? Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Nah, perhatikan di sini. Laban ini ternyata licik. Memang adatnya di sana seperti itu. Yang menikah itu harus kakaknya duluan. Tidak boleh adik mendahului kakak dalam pernikahan. Tetapi masalahnya, adat ini tidak diutarakan lebih dahulu oleh Laban ketika menerima permintaan dari Yakub. Jadi memang ada perbedaan adat antara Laban yang tinggal di Haran, itu di sebelah timur laut dari Israel ya. Jadi lebih ke arah utara, ke arah Mesopotamia. Di situ adatnya berbeda dengan adat di Kanaan, tempat di mana Yakub tinggal sejak masa kecilnya. Jadi Yakub tidak mengerti itu dan Laban memanfaatkan hal ini. Jadi di awal perjanjiannya dengan Yakub, dia tidak jujur mengungkapkan hal tersebut. Setelah menipu demikian, ditambah lagi Laban berkata, "Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Nah, ini sudah namanya habis jatuh tertimpa tangga. Jadi sudah tertipu, tidak mendapatkan wanita yang dicintainya. Sekarang dipaksa lagi kalau mau mendapatkan Rahel, engkau harus bekerja lagi 7 tahun. Wah, luar biasa ini. Tetapi cinta Yakub kepada Rahel itu betul-betul kuat ya. Seperti di dalam Kidung Agung dituliskan, cinta itu kuat sekali. Maka jawab Yakub apa? Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rachel anaknya itu menjadi istrinya. Jadi Yakub setuju demi cintanya pada Rachel. Ya sudah, biar aku bekerja 7 tahun lagi. Yang penting dapat Rachel. Wah, luar biasa cintanya Yakub ini ya. Tetapi jadi ada masalah ini. Masalahnya apa? Di ayat 30, mari kita baca. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Perhatikan masalahnya di mana? Ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Ini masalah cinta, masalah asmara yang kemudian membuat Yakub jadi rempong ya. Jadi repot, jadi susah dalam rumah tangganya. Karena apa? Karena cintanya berat sebelah. Yakub karena tertipu oleh Laban jadinya punya 2 istri. Dan dia terima dua-duanya. Walaupun wanita yang dicintainya semula adalah Rachel, ini sudah terlanjur dia punya istri 2. Harusnya sebagai laki-laki bertanggung jawab, sebagai kepala rumah tangga,
Sudah sepatutnya Yakub memberikan cinta yang adil, tetapi cintanya berat sebelah. Ini masalah besar di dalam keluarga. Kalau di masa sekarang an apa, kasih orang tua mungkin kepada anak berat sebelah, itu juga bisa jadi masalah. Kalau di antara kita tentu tidak ada yang punya istri 2 kan? Nah, jadi masalahnya mungkin bukan dengan istri, tapi dengan anak-anak ya. Jangan ada cinta yang berat sebelah. Dan melihat cinta yang berat sebelah ini apakah Allah berdiam diri? Oh, tentu tidak, karena Allah kita adalah Allah yang adil. Allah selalu membela orang yang tersisih. Kita lihat Kejadian 29 ayat 31 berkata apa? Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Jadi di sini kita melihat Allah bertindak karena Lea tidak dicintai atau kurang dicintai. Maka Allah membuka kandungannya, artinya Allah mengizinkan Lea untuk bisa mengandung, bisa melahirkan anak. Tetapi Rahel mandul. Mengapa demikian? Dikala itu istri yang bisa melahirkan seorang anak untuk suaminya itu sangat dihargai. Jadi posisinya Lea menjadi lebih terhormat daripada Rahel. Paling tidak di mata umum. Walaupun di mata Yakub tetap Rahel yang utama karena Rahel lah yang paling dicinta oleh Yakub. Tetapi Allah membela Lea. Masalah tidak berhenti di situ karena cinta yang berat sebelah, lalu karena permasalahan Rahel yang mandul, timbullah banyak konflik, timbullah banyak pertikaian. Yakub harus dipusingkan dengan pertikaian para istri. Masalah yang pertama kita lihat di Kejadian 30 ayat 1 sampai 2. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Wah, ini gawat. Rahel karena emosi, karena cemburu, hatinya panas, dia timpakan kesalahan kepada Yakub. Seolah-olah Yakub yang membuat dia menjadi mandul. Ya mungkin bisa dibilang secara tidak langsung sebetulnya iya sih. Dia berkata, "Berikanlah padaku anak, kalau tidak aku akan mati." Jadi ngambek ini Rahel. Dan Yakub pun emosi juga. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Wah, jadi ada konflik antara Rahel dan Yakub karena kecemburuan Rahel. Lalu ada lagi yang lebih gawat ini, lebih runyam lagi. Kejadian 30 ayat 14 sampai 16. Perhatikan, ketika Ruben ini anaknya Lea ya, anak yang pertama ini. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku?" Kata Rahel,
Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buat dudaim anakmu itu. Gawat ini saudara. Ayat 16, kita lihat apa yang terjadi. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Bayangkan saudara, di sini ditulis, memang engkau telah kusewa. Aduh, bagaimana rasanya kalau seumpama kita jadi Yakub? Hancur harga diri sebagai seorang laki-laki. Ya, karena sikap Yakub sendiri. Jadinya dia mendapatkan malapetaka begini ya. Jadi di sini pun Allah mengajar Yakub bagaimana memiliki karakter yang lebih baik lewat berbagai persoalan yang diizinkan Tuhan terjadi ini. Ya, demikianlah kisah Yakub di Haran dengan Laban dan dengan istri-istrinya. Ya, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, tetapi sampai di sini dulu kita lihat beberapa poin penting yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan mendidik orang pilihannya. Yakub yang dipilih Tuhan mewarisi perjanjian antara Allah dengan Abraham, yang termasuk di dalamnya janji tentang akan lahirnya sebuah bangsa yang besar, umat pilihan Allah, yang daripadanya akan lahir Sang Mesias Juru Selamat. Tentu tidak bisa orang sembarangan. Maka Yakub dididik oleh Tuhan. Ya. Demikian pula dengan kita semua orang pilihan Allah, kita semua ditebus olehnya, kita berharga di mata Allah. Maka siap-siaplah dididik oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan itu menginginkan iman. Lewat segala persoalan yang dihadapi Yakub, Tuhan mengajarkan bagaimana Yakub harus beriman. Mengenai ini kita akan lihat lebih lanjut, lebih dalam, lebih jelas di pembahasan berikutnya mengenai Yakub di Haran. Ya. Lalu juga kita melihat Tuhan mengharapkan tanggung jawab. Kita lihat tadi bagaimana Yakub belajar bekerja di rumah Laban. Bukan lagi seorang yang diam di rumah, nganggur di rumah, tetapi menjadi seseorang yang bisa bekerja, yang bertanggung jawab. Walaupun tanggung jawabnya belum sempurna ya, dalam hal cintanya dalam rumah tangga tadi tanggung jawabnya masih belum bagus. Tidak apa-apa, Yakub akan terus belajar, akan terus dihajar oleh Tuhan. Kita akan lihat di pertemuan berikutnya. Lalu juga kita bisa melihat di dalam kisah yang kita pelajari bahwa Tuhan selalu membela keadilan. Ya, Tuhan kita adil. Maka Tuhan kita selalu membela keadilan. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Silakan ditanggapi, ya, komentar, bertanyalah, supaya kita semua belajar, kita semua saling membangun, ya. Sampai jumpa di sesi diskusi. Pelajaran ini akan kita lanjutkan dalam sesi berikutnya tentang Yakub di Haran bagian 2 ya. Tapi sampai di sini dulu kita diskusikan sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.